Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kami sampaikan salam buat kita semua. Shalom. Di dalam ibadah kebaktian keluarga, kita mau mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di tengah-tengah kehidupan bergereja kita HKBP Bakom ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami bermohon dan berseraya bersyukur atas anugerah Tuhan yang tetap menyertai kami hingga kini. Kami tetap setia dan bersedia mendengar Engkau Bapa untuk memperteguh iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai cobaan, berbagai tantangan yang kadangkala datang dalam kehidupan kami. Meyakini firman-Mu yang kudus, kebenaran firman Tuhan akan kami pegang dan itu adalah kehidupan kami. Kini kami boleh telah bersiap, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Engkau. Terima kasih ya Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam ibadah kebaktian ini, kita akan mendengar dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mendengar firman Allah serta memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering dalam kehidupan kita ini dicekam rasa takut yang berlebihan. Walaupun kita tidak tahu apa yang kita takutkan itu sebenarnya, namun dicekam rasa takut melingkupi kehidupan setiap orang tidak terkecuali. Misalnya kita takut untuk memulai kegiatan, kita takut walau tak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, akan ada sesuatu momok di depan kita atau sesuatu makhluk yang mengerikan begitu kira-kira, sehingga kita takut atau begitu cemasnya kita untuk memulai suatu kerja. Ada juga di antara sesama kita takut tidak makan, takut tidak kerja, dan bahkan ketakutan ini pada belakangan ini takut karena COVID-19 sehingga membuat kita tidak nyaman bekerja, tidak nyaman untuk melakukan segala sesuatu kegiatan. Ada kalanya saudara-saudara takut karena yang mau kita kerjakan itu kita cemaskan akan salah, sehingga seseorang cekam rasa takut yang berlebihan seperti itu. Yang menjadi persoalan, apakah manusia takut berdosa atau takut kepada Tuhan, atau hanya sekedar takut dihukum? Saudara-saudara, nats ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita orang beriman belakangan ini, yang tentu tidak jauh beda profil kita dengan Yosua.
Yosua juga ada rasa takut, saudara-saudara. Apa ketakutannya? Dia takut meneruskan pekerjaan apa yang telah diperbuat Musa. Dia takut memimpin bangsa Israel yang begitu besarnya. Sehingga Tuhan berkata kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Allah meyakinkan Yosua supaya Yosua mau dan ingin terus meneruskan pekerjaan Musa pendahulunya. Dan dia harus turuti perintah Allah. Itu sebabnya nats ini mengajar kita yang pertama, tentunya di setiap orang berbeda rasa takutnya. Tetapi firman ini berkata agar jangan takut. Saudara-saudara, adalah hal yang wajar jika Yosua, kita katakan tadi, takut meneruskan pekerjaan Musa, melihat beratnya beban itu, melihat beratnya tugas itu. Dia telah melihat Musa begitu letihnya memimpin bangsa yang degil ini. Yosua takut memimpin bangsa itu karena Yosua tahu bangsa Israel adalah bangsa yang bebal. Bagaimana mungkin nantinya sampai ke Kanan, apakah menyimpang dan tidak setia akan perintah Tuhan? Ini yang dicemaskan Yosua. Karena itu saudara-saudara, dia merasakan ketidakmampuannya. Di hati kecilnya dia tolak sebenarnya. Karena dia kecemasan itu ada padanya, orang Israel bisa-bisa terbawa arus akan kebiasaan orang Kanaan menyembah ilah-ilah orang Kanaan. Kecemasan dan ketakutan itulah yang dicabut Allah. Kecemasan dan ketakutan Yosua didahului Allah dan dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua sadar bahwa Tuhan yang mengutus dia. Yosua sadar bahwa Allah yang memberangkatkan dia dalam tugas ini. Dan diyakinkan supaya jangan takut. Karena Tuhan sendiri, saudara-saudara, yang telah memilih menetapkan Yosua sebagai penerus pengganti Musa. Dalam pengutusan Allah nyata bahwa Allah sendiri menyertai dan Allah sendiri menjadi jaminan keselamatan dan ada keamanan yang didapatkan Yosua di dalam memimpin bangsa itu. Sebab itu dia tidak perlu takut lagi karena Allah menyertai dia. Saudara-saudara, walaupun kita tidak pandang dengan kasat mata, tetapi kita yakini bahwa Allah menyertai kita. Tuhan tetap ada bersama kita dalam memimpin kehidupan ini. Sebagaimana Allah menyertai Yosua di dalam memimpin umatnya, Tuhan tetap hadir, saudara-saudara. Dalam segala waktu, Tuhan ada dan hadir di dalam tiap kesempatan menyertai kita. Dan dia membangkitkan semangat kita untuk tugas, sehingga kita terbangun iman di kala tersesak, dan kita yakinkan untuk tidak jatuh di kala sakit, dan Tuhan meyakinkan kita untuk tidak lenceng dalam hidup ini karena mengalami suatu derita hingga meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu dan dia tetap menyertai. Itu sebabnya Tuhan tegaskan bahwa penyertaan Tuhan kemanapun Yosua pergi akan senantiasa. Sebab itu saudara-saudara yang kasih Yesus, sadarilah Tuhan tidak pernah jauh. Justru kita yang sering menjauhkan diri dari Dia. Untuk itu kita tidak perlu takut karena Tuhan masih terbangun. Tuhan tidak pernah tertidur, saudara-saudara. Dia tetap terjaga untuk menyertai kita dalam kehidupan ini, sebagaimana kata pemazmur di pasal 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara-saudara yang kasih Yesus, pesan Allah kepada Yosua yang kedua supaya dia tetap teguh dan pasrah diri akan Tuhan.
Sebagaimana dikatakan dalam nas tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hal ini menuntut Yosua untuk tetap setia akan panggilan yang ada padanya. Terlebih, dia harus yakini, dia harus pasrah bahwa Tuhan melakukan panggilan itu tidak serta-merta atau terjadi begitu saja, tidak. Sebab itu, kepala Tuhan panggil, kita harus sadari bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita yang dipilihnya. Yosua tahu siapa Tuhan dan dia kenal semua yang telah dia rasakan bersama-sama Musa. Tatkala bersama Musa dia lihat tanda mujizat yang diperbuat Allah. Dan itu sebenarnya meyakinkan Yosua untuk semakin teguh memimpin umat Israel. Semua itu dasarnya adalah kesetiaan. Kesetiaan siapa? Kesetiaan Musa terhadap Allah. Dan Musa dikuatkan memimpin Israel. Jika Yosua setia, maka penyertaan Tuhan akan nyata. Itu jelas ketika dia akan memimpin dan meneruskan tongkat estafet itu. Khotbah ini mengajak kita untuk tetap setia, saudara-saudara, meyakini Tuhan, meyakini kuasanya. Atau barangkali sudah pun 159 tahun HKBP, apa kita belum yakin akan kuasa Tuhan? Walau kita berulang kali membaca firman Tuhan, kadangkala kita tidak pasrah diri, tidak teguh beriman padanya, dan bahkan kadangkala atau benar-benar tidak mengenal Yesus, saudara-saudara. Kini saatnya kita kembali bercermin, menyadari panggilan kita supaya jangan ada kecemasan membuang itu semuanya, dan percayakan kuasa Allah. Saudara-saudara, yang ketiga, melakukan perintah dan turut akan kemauan Tuhan. Yosua takut, namun mendengar firman Tuhan di saat ini semakin menguatkan, meneguhkan imannya untuk mampu memimpin Israel dengan syarat menuruti perintah Tuhan. Hilanglah rasa takutnya, hilanglah rasa cemasnya, saudara-saudara. Sebagaimana kita akan baca dari ayat 7 sampai 8 yang menyebut, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah perintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini dituntut kesetiaan daripada Yosua untuk melakukan perintah Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tuntut sekarang, jika Tuhan memberikan firman-Nya, bagaimana jawaban Yosua? Apakah itu harus dinyatakan dalam kehidupannya? Dan itu jelas di belakangan hari kalau kita baca kitab Yosua, keteguhan iman Yosua dibuktikan ketika berkumpul di Sikem di hadapan semua Israel, di hadapan tua-tua dia berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu sebanyak gak usah tanggung-tanggung. Kalau bahasa Batak unang golom ria-ria, laho bohali dirion mengatusi lomoni rohani di Batak, dengan memberi waktu perhatian, baik waktunya siang dan malam, dan dikatakan tidak serong, tidak menyimpang kiri ke kanan, atau bahkan barangkali hati ini juga yang mau serong. Kalau firman ini meneguhkan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi simpanlah itu di dalam hatimu semua perkataan, sehingga engkau akan beruntung kemanapun engkau melangkah, dan semua kerja rencana akan berhasil. Inilah bonus, inilah plusnya, saudara-saudara. Kebahagiaan akan didapat, keberuntungan itu dikatakan semua kerja dan rencana akan berhasil. Saudara-saudara yang kasih Yesus, Tuhan memberi perintah dan hukumnya untuk dilakukan. Dan Tuhan menginginkan untuk kita hindari ketidaksukaannya. Itu sebenarnya kata sederhana. Jika ada kasih kita,
terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya, maka ketakutan, kecemasan kita akan hilang. Ketakutan akan terbuang, saudara-saudara. Takut karena saling menyalahkan atau saling dengki atau merasa disaingi, bisa terjadi seperti itu. Takut kita disaingi karena orang lain kita anggap musuh atau serigala. Saudara-saudara, supaya hilang rasa takut itu, kita harus lakukan perintah. Tidak hanya tahu akan firman atau mahir menghafal firman, tetapi yang dia atau Tuhan tuntut adalah melakukannya. Mengasihi firman itu berarti menghidupkannya di dalam kehidupan kita sebagai tanda kesetiaan kita. Melakukan perintah Tuhan berarti nyata dalam tindakan dan kata perbuatan sehari-hari. Itulah karakter kita. Karakter melakukan dan setiakan perintah Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan ini harus kita nyatakan hidup di keluarga, bermasyarakat, berlingkungan, bahkan bergereja, saudara-saudara. Itu sebabnya kita selalu didengarkan firman Tuhan untuk kesetiaan kita. Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Yesus atas firman-Mu yang meneguhkan hati iman percaya kami, supaya kami menuruti perintah Tuhan. Karena kadangkala di dalam hidup kami ada kecemasan, ketakutan. Tuhan tolonglah kami untuk membuang itu, karena kami tidak meyakini Engkau. Tapi kini kami tersadar ternyata Tuhan ada bersama kami, menyertai kami dan berkata untuk tetap teguh, mempercayai firman-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, menyimpan Taurat-Mu dalam hati pikiran kami. Supaya kami beruntung, berhasil dalam kerja, semua yang kami rencanakan. Berkati juga jemaat Tuhan, kami semua majelis-Mu dalam kehidupan hari lepas hari, setiap rencana kerja kami, supaya kami tidak didahului kecemasan, tapi akan tetap teguh menjalaninya dan kami akan melewatinya dengan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami dengarkan, tetapi jangan hanya pendengar firman, tetapi jadilah menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Amin.